Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-426 bertepatan dengan bab ke-2052. Saat ini kapten kapal itu bergegas berkata, "Tuan Besar, sekarang juga aku akan pergi. Aku pasti akan menemukan mayatnya, lalu mengantarkannya kepada pasukan bela diri Jepang." Su Chengpeng membuka mulut dan menuturkan, "Jika kamu tidak dapat menangani masalah ini, sialan, kamu juga tidak perlu pulang lagi." "Baik, Tuan Besar." Kapten kapal berjanji kepadanya berulang-ulang kali. Setelah itu dia baru menutup teleponnya sambil menatap Yichen. Dia berkata dengan wajah yang memelas, "Tuan, jika Su Chengpeng tahu kalau aku telah membohongnya, maka dia pasti akan mematahkan tubuhku menjadi ribuan potong." Yichen berkata dengan datar, "Kamu tenang saja, karena kamu sudah menyelesaikan masalah sesuai dengan perintahku, maka tentu saja aku akan memenuhi janjiku." Selesai berbicara, Yichen berkata lagi, "Kalian beberapa orang malam ini pergi ke kota Jinling bersamaku dulu. Setibanya di kota Jinling, aku akan menempatkan kalian di sebuah tempat yang benar-benar aman. Kelak kalian akan menjalani hidup dengan identitas palsu untuk beberapa waktu yang setelah aku menyelesaikan masalah keluarga Su, kalian baru bisa kembali ke identitas bebas kalian, menjalani hidup yang terbuka dan bebas." Begitu kapten kapal mendengar kalimat ini, dalam sekejap dia pun jatuh berlutut ke bawah merasa sangat bahagia sambil mengetukkan kepalanya terhadap Yichen. Dia berkata penuh emosional, "Tuan, kalau begitu kami beberapa saudara ini kelak akan bergantung kepada Anda." Beberapa orang lainnya juga satu persatu berlutut ke bawah. Dan bersedia mengampuni nyawa mereka. Itu sudah membuat mereka amat bahagia, juga sangat bersyukur. Di dalam kondisi seperti ini, tentu saja mereka akan menuruti segala perintah dan pengaturan dari Yichen. Saat ini Yichen menatap ke arah Suroli. Dia berkata dengan datar, "Bagaimana? Gadis kecil yang cantik yang aku katakan itu tidak salah, bukan?" Chu Chengpeng tua bangka itu sama sekali tidak memiliki rencana untuk menyelamatkanmu dan membawamu pulang ke dalam negeri. Segalanya hanyalah sebuah sandiwara untuk disaksikan olehmu saja. Mata Suroli memerah. Dia sudah tidak sekukuh seperti barusan lagi. Wajahnya bagaikan abu yang telah padam. Namun dia masih sedikit keheranan dan bertanya, "Tetapi aku masih belum mengerti dengan satu hal. Kenapa dia ingin bersandiwara untukku? Bagaimanapun dia tidak berencana untuk menyelamatkanku. Tidak peduli apakah aku mati di laut ataupun ditangkap hidup-hidup oleh pasukan bela diri Jepang. Aku tetap tidak dapat pergi dari Jepang hidup-hidup. Untuk apa dia merancang sandiwara untukku?" Yichen mengangkat-angkat bahunya sambil tersenyum. Dia menuturkan, "Karena adalah sebuah sandiwara, maka tentu saja penontonnya tidak hanya satu orang saja. Selain kamu, kemungkinan masih ada penonton lainnya yang perlu menyaksikan pertunjukan besar ini. Sebagai contoh, orang dari pihak ibumu." Berbicara sampai di sini, Yichen berkata dengan datar, "Meskipun aku tidak tahu sebenarnya apa identitas orang keluarga ibumu, tetapi tampaknya karena kamu adalah putri dari hubungan gelap Su Saudau, maka orang keluarga ibumu seharusnya juga memiliki sedikit kemampuan. Jika keluarga Su tidak menyelamatkanmu, maka orang keluarga ibumu pasti akan merasa kecewa. Tetapi jika keluarga Su habis-habisan ingin menyelamatkanmu, namun pada akhirnya tetap gagal menyelamatkanmu dan membawamu pulang hidup-hidup, meskipun orang keluarga ibumu akan sangat sedih, tetapi paling tidak mereka akan berterima kasih atas upaya yang dilakukan oleh keluarga Su. Kamu juga pernah memberikan pelayanan di keluarga Su untuk beberapa waktu. Apa yang dinamakan dengan mengikuti sandiwara
Hubungan palsu seharusnya kamu paham betul di dalam hatimu, bukan? Dalam sekejap, Surolin pun mengerti. Perkataan Yichen dalam sekejap menyadarkannya. Saat ini diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, meskipun keluarga Su adalah keluarga dengan kemampuan ekonomi yang paling kuat di dalam negeri, tetapi di dalam kemampuannya bertarung, dari dulu mereka sangat bergantung kepada keluarga He. Bagaimanapun, keluarga He adalah salah satu dari 4 keluarga bela diri terbesar di Tiongkok karena hubungan ayah dan ibu itu ditambah dengan keberadaanku, putri dari hubungan gelap ini, sehingga hubungan keluarga He dan keluarga Su pun sangat intim. Hampir seluruh master dari keluarga He mengabdi untuk keluarga Su. Oleh sebab itu, alasan Su Chengpeng melakukan sandiwara ini pasti ingin mempertontonkannya kepada keluarga He agar keluarga He tahu keluarga Su telah mengerahkan seluruh tenaga untuk menyelamatkanku. Dengan demikian, dia juga pasti dapat memenangkan hati keluarga He, membuat keluarga He semakin setia terhadap keluarga Su. Tepat pada saat dia paham dengan sebab dan akibat ini, Yichen yang berada di sebelah itu pun tertawa dan membuka mulutnya lagi. Gadis kecil, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sebuah cerita yang sangat menarik? Suroli melontarkan pertanyaan. Cerita apa? Melihat wajah Suroli dipenuhi dengan keraguan, Yichen pun tertawa pelan. Dia berkata, cerita itu berisi, terdapat seorang anak orang kaya yang ingin mendapatkan hati seorang wanita cantik, tetapi anak orang kaya ini sedikit pelit. Dia tidak ingin mengeluarkan uang yang terlalu banyak demi wanita itu. Oleh sebab itu, dia pun berpura-pura berkata kepada wanita cantik itu kalau dia akan membeli sebuah mobil Ferrari untuknya. Kemudian orang kaya ini juga menyuap pramuniaga mobil Ferrari. Dia menyuruh pramuniaga mobil Ferrari untuk bersandiwara bersamanya. Ketika dia membawa wanita cantik itu dan pergi melihat mobil pramuniaga tersebut, pun berkata kepada mereka kalau saat ini tidak ada mobil yang tersedia, sehingga hanya bisa memesannya terlebih dahulu. Lalu di hadapan wanita cantik itu, anak orang kaya itu pun berpura-pura menyerahkan uang muka sebesar 1 juta yuan dan mendapatkan surat pemesanan mobil. Wanita cantik tersebut beranggapan kalau anak orang kaya itu sudah pasti akan membelikan mobil Ferrari untuknya, sehingga malam itu juga dia naik ke atas ranjang anak orang kaya itu. Anak orang kaya itu telah berhasil mendapatkannya. Setelah anak orang kaya mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pun langsung pergi mencari pramuniaga mobil Ferrari itu dan mengambil kembali uang muka sebesar 1 juta yuan tersebut. Kemudian dia memberikan uang sebesar 20.000 yuan untuk pramuniaga itu sebagai bonus bantuan. Dan wanita cantik itu malah sama sekali tidak tahu menau. Dia tidak tahu kalau surat yang ditandatangani oleh anak orang kaya itu sama sekali bukanlah surat resmi yang ditandatangani dengan toko mobil, melainkan adalah surat palsu yang ditandatangani dengan pramuniaga itu. Anak orang kaya tersebut sama sekali tidak memesankan mobil Ferrari untuknya. Alasannya menguras energi untuk melakukan sandiwara itu hanyalah agar bisa membohonginya dan tidur dengannya. Harga sebuah mobil Ferrari paling tidak berkisar di atas 4 hingga 5 juta yuan. Tetapi anak orang kaya ini hanya mengeluarkan 20.000 yuan dari awal hingga akhir, dan dia pun berhasil meninduri wanita cantik itu 20.000 dibandingkan dengan 5 juta, bahkan tidak mencapai 1%. Suroli melontarkan pertanyaan, apa maksudmu menceritakan kisah itu kepadaku? Yichen tersenyum tipis. Dia pun tidak berdaya dan menghela napasnya. Kamu memang sangat cantik, tetapi otakmu juga benar-benar dungu. Suroli merasa sedikit kesal di dalam hatinya, tetapi berhadapan dengan Yichen, dia juga tidak berani menunjukkannya. Dengan begitu dia hanya bisa bersikap seperti samsak tinju, lalu bertanya balik kepada Yichen, kalau begitu, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan lebih jelas? Yichen mengangguk-anggukkan kepala lalu berkata dengan serius, sebenarnya kisah anak orang kaya itu yang berpura-pura membeli mobil itu sama halnya dengan orang keluarga Su yang berpura-pura menyelamatkanmu. Sambil berbicara, Yichen berkata lagi, coba kamu lihat, jika keluarga Su benar-benar ingin menyusup
Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beserta dengan pasukan bela diri Jepang untuk menyelamatkanmu keluar dengan hidup-hidup, sebenarnya itu bukanlah hal yang tidak mungkin, tetapi kemungkinan harga yang harus dibayar itu akan sangat besar. Apalagi dampak masalah ini sangat besar. Semua orang ingin mendapatkan bagian, kecuali uang yang diberikan sangat-sangat banyak. Kalau tidak akan ada yang berani mengambil resiko. Aku rasa jika sungguh ingin menyelamatkanmu keluar hidup-hidup, kalau tidak memiliki uang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, maka tidak akan bisa berhasil melewati hubungan berlapis-lapis antara Departemen Hukum Jepang, Departemen Bea Cukai, beserta dengan pasukan bela diri Jepang. Berbicara sampai di sini, Ichen pun mengubah topik pembicaranya sambil tersenyum. Dia menuturkan, tetapi bagaimana jika hanya berpura-pura untuk menyelamatkanmu sebentar, namun sebenarnya sama sekali tidak membiarkanmu pergi dari Jepang hidup-hidup. Dengan begitu pasti tidak perlu mengeluarkan uang yang begitu banyak. Tampaknya seperti kisah membeli mobil itu, bahkan biaya yang sebenarnya tidak mencapai 1% dari biaya yang diperkirakan. Mendengar sampai di sini, jauh di dalam lubuk hati Suroli, mendadak dia merasakan pukulan yang sangat besar. Tiga aspek pandangannya pun ambruk sepenuhnya dalam sekejap. Walaupun dia tidak ingin mempercayai kalau semua yang dikatakan oleh Yichen itu adalah benar adanya, tetapi dia juga bukanlah orang bodoh. Permasalahannya mengenai Su Chengpeng yang berencana mencelakainya itu sudah diakui olehnya secara tidak langsung. Dia di dalam telepon masalah ini sudah mutlak sepenuhnya. Oleh sebab itu, Ye Chen yang menceritakan kisah ini beserta dengan dugaan terhadap keluarga Su itu bisa dikatakan dengan sebagai sebuah tamparan ke wajahnya. Menurutnya kisah itu dan dugaannya juga sangat cocok dengan keseluruhan kontes masalah ini. Pada detik ini, Songgok artinya sudah bagaikan abu yang padam. Barusan dia sudah terlalu banyak meneteskan air mata, sehingga pada saat ini bahkan dia sudah tidak memiliki air mata lagi. Melihat pada dasarnya dia sudah mengakui kekalahan, Yichen pun tersenyum pelan. Dia membuka mulutnya dan mengatakan, "Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kita harus mengambil kesempatan untuk segera pergi meninggalkan Jepang sebelum pasukan bela diri Jepang tersadar." Selesai berbicara, dia pun memanggil keluar kru kapalnya pada kapal ini sambil menunjuk ke arah kapten beserta kru kapal dari kapal keluarga Su itu. Dia memerintahkan kalian beberapa orang bawa mereka beberapa kru kapal ini ke dalam kabin kapal bawah, lalu bersihkan geladak kapal sebentar. Kru kapal itu Yuhiko bergegas melaksanakan perintah. Pada saat ini Song Wanting juga berjalan ke atas geladak kapal. Dia bertanya kepada Yichen dengan penuh terkejut, "Master Yi, apa orang-orang ini datang untuk menyerangku?" Yichen menggeleng-gelengkan kepala, "Bukan, mereka datang untuk menyerangku." Song Wanting melihat Suroli yang sekujur tubuhnya sama sekali tidak bergerak dengan sebatang anak panah yang tertancap pada kakinya itu. Dia pun semakin terkejut di dalam hatinya, lalu bergegas bertanya, "Master Yi, garis ini adalah..." Yichen menatap kepada Suroli lalu tersenyum tipis dan melontarkan, "Gadis kecil yang cantik ini dulunya adalah seorang musuh. Sekarang seharusnya sudah tidak demikian lagi." Selesai berbicara, Yichen pun mengangkat-angkat alisnya terhadap Suroli sambil tersenyum. Dia bertanya, "Gadis kecil yang cantik yang aku katakan itu benar bukan?" Suroli pun merasa dihina. Walaupun dia sudah menyadari rupa orang keluarga Su yang sesungguhnya, walaupun memang benar kalau Yichen sudah menyelamatkan nyawanya, tetapi kesannya terhadap Yichen masih tidak begitu baik seperti sebelumnya. Apalagi kala itu Yichen sudah melaporkan dirinya dan anggotanya kepada pasukan bela diri Jepang, dan tidak sedikit orang di dalam anggotanya itu yang sama dengannya. Mereka semua adalah orang keluarga He, bahkan banyak yang merupakan saudara seperguruannya beserta sepupunya. Tetapi meskipun tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yichen, tetapi rasa bencinya terhadap Yichen juga sirna banyak seiring dengan terkuaknya masalah ini. Oleh sebab itu, untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Yichen dan hanya bisa membuang wajahnya ke sebelah dengan kuku. Yichen mendapati tatapannya, mendapati tampangnya yang penuh kesal. Dia pun tertawa pelan beberapa kali,
lalu membuka mulut dan mengatakan, "Gadis kecil yang cantik, orang keluarga Su tidak tahu kalau sekarang kamu masih hidup. Lebih tidak tahu lagi kalau kamu berada di tanganku. Oleh sebab itu selanjutnya kamu harus mendengarkan perkataanku dan pulang bersamaku ke kota Jinling seperti orang lainnya." Secara tidak sadar, Suroli mengatakan, "Aku tidak ingin kembali ke kota Jinling bersamamu." Ye Chen tersenyum sambil mengatakan, "Kamu sedang berada di atas kapalku, tetapi juga tidak bersedia pergi bersamaku. Apakah ternyata sekarang kamu ingin turun dari kapal?" Suroli pun langsung terkaku. Dengan sedih dia berpikir di dalam hatinya, "Saat ini aku sama sekali tidak memiliki tujuan. Jika tidak pergi bersama dengan bocah ini, maka aku hanya bisa menunggu orang Jepang untuk menangkapku di sini. Dan bagi orang Jepang, aku adalah orang kriminal yang keji. Begitu aku terjerumus ke dalam tangan mereka, maka akan sulit untuk kabur dan harus mati. Selain itu, aku juga tidak bisa pulang ke dalam negeri sendiri. Tidak perlu membahas lautan yang luas dulu. Aku sendiri sama sekali tidak dapat pulang. Walaupun aku berhasil pulang, khawatirnya juga sulit bagiku untuk menghindari cakar keluarga Su. Berurusan ketika kapten kapal barusan ketika kapten kapal itu menelepon Su Chengpeng, dengan jelas dia memberitahunya bahwa aku telah mati. Jika aku pulang hidup-hidup dan ketahuan oleh orang keluarga Su, maka orang keluarga Su pun akan langsung menyadari kalau kapten kapal itu membohongi mereka. Mereka juga akan menyadari bahwa rencana busuk mereka sudah terbongkar sepenuhnya. Kelak mereka pasti akan mengerahkan segala upaya untuk membunuhku dan memusnahkan saksi. Sekarang satu-satunya kesempatan adalah kembali ke kota Jinling bersama dengan pria ini. Kemampuannya begitu kuat, tampaknya dia pasti memiliki cara untuk membawaku pulang secara diam-diam. Di samping itu, dia pasti bisa menyembunyikannya dari keluarga Su. Yang diinginkan oleh Suroli saat ini adalah bertahan hidup. Setelahnya baru menelusuri kebenaran masalah ini. Saat ini meskipun dirinya dipenuhi dengan dendam terhadap keluarga Su, tetapi kurang lebih dia masih memiliki secercah harapan. Dia merasa jika masalah ini hanya direncanakan oleh kakeknya Su Chengpeng seorang diri dan ayahnya Su Saudao tidak terlibat, bahkan sama sekali tidak tahu menahu, maka jauh di dalam lubuk hatinya dia juga akan merasa sangat bersyukur. Namun jika untuk masalah ini sama-sama melibatkan kakeknya Su Chengpeng dan ayahnya Su Saudao, maka hubungan baik antara dirinya dengan keluarga Su benar-benar telah berakhir. Berpikir sampai di sini, Suroli menatap Ye Chen dengan suara yang pelan. Dia memohon, "Aku bisa kembali ke kota Jinling bersamamu, tetapi bisakah kamu membiarkan aku menelepon ibuku? Aku harus memberitahukannya bahwa aku masih hidup. Kalau tidak, dia pasti akan sangat cemas." Tanpa sedikit pun keraguan, Ye Chen melontarkan, "Tidak boleh." Suroli tidak menduga dirinya sudah susah payah memohon kepada Ye Chen dan hanya berniat untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja kepada ibunya, namun Ye Chen malah melarangnya dengan begitu gamblang. Dia pun merasa sedikit kesal dan bertanya, "Kenapa tidak boleh? Meskipun seluruh keluarga Su menginginkanku mati, tetapi ibuku juga pasti tidak akan terlibat di dalamnya." Ye Chen berkata dengan suara yang dingin, "Perlu kamu ketahui, seorang ibu yang putrinya benar-benar telah mati dengan seorang ibu yang putrinya tidak mati, reaksi yang diberikan kepada orang luar itu sama sekali tidak sama. Jika ibumu tidak tahu kalau kamu masih hidup, dia pasti akan menunjukkan kesedihan yang sangat kentara. Maka keluarga Su pasti tidak akan menyadari tanda-tanda apapun. Tetapi jika saat ini kamu memberitahukan kondisi kepada ibumu dan ibumu tahu kalau kamu tidak mati, maka pasti sulit baginya untuk berpura-pura kalau dia benar-benar telah kehilangan putrinya. Jika demikian, akan sangat mudah untuk disadari oleh orang keluarga Su." Sambil berbicara, Ye Chen tampak tersenyum dingin dan mengatakan, "Apalagi kalian yang bermarga Su sangat keji dalam menangani masalah. Kamu membawa orang untuk menghabisi seluruh anggota keluarga Matsumoto. Su Chengpeng menyuruh orang untuk membunuh di Jepang. Siapa yang tahu apakah dia akan mencari masalah dengan ibumu untuk membasmi masalah hingga ke akar atau tidak." Begitu Suroli mendengar perkataan ini, dia langsung merasa amat malu. Sebelumnya otaknya benar-benar telah dicuci. Dia beranggapan bahwa kepentingan keluarga Su di atas segalanya dan kepentingan keluarga Su tidak boleh dicemari. Oleh sebab itu,
berhadapan dengan musuh keluarga Su, dia selalu bertindak dengan sangat keji. Tetapi sebenarnya memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto sebelumnya itu bukanlah niat Suroli, melainkan kemauan Su Saudao. Keluarga Matsumoto hampir saja menghabisi sepasang putra-putri Su Saudao. Itu langsung membuat Su Saudao naik pitam, sehingga dia baru menurunkan perintah dan menyuruh Suroli membawa orang untuk langsung membantai seluruh keluarga Matsumoto. Sekarang terpikirkan keluarga Su yang juga tidak segan-segan terhadap dirinya. Di dalam lubuk hatinya Suroli yang terdalam, selain terdapat kebencian, juga dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Jika saja dari awal dia tahu kalau keluarga Su adalah sekelompok orang yang seperti itu, maka bagaimanapun dia juga tidak akan mengorbankan nyawanya dengan teguh demi mereka. Pada detik ini dia baru benar-benar sadar tidak hanya dirinya yang terlalu berat sebelah dalam mempertimbangkan masalah, tetapi juga terlalu polos dalam memandang keluarga Su. Dia pun menyalahkan dirinya di dalam hatinya. Dasar Suroli, kamu benar-benar bodoh tidak tertolong. Bertahun-tahun lamanya, selain membunuh orang, kamu hampir tidak dapat melakukan apapun, tidak mengerti dengan apapun. Bahkan kamu juga hampir saja melibatkan ibu. Yang dikatakan oleh pria ini benar. Jika ibu tahu dengan semua ini, kemungkinan besar dia akan langsung mencari keluarga Su dan berhadapan dengan mereka. Meskipun di dalam dia dapat menahan diri, tetapi begitu keluarga Su mencarinya, dia juga akan kesulitan untuk tidak ketahuan oleh pihak lawan. Jika seperti itu akan meletakkan ibu ke dalam posisi yang membahayakan. Berpikir sampai di sini, dia langsung menatap kepada Zichen lalu mengangguk-anggukkan kepala dengan suara yang pelan. Dia mengatakan, kalau begitu baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sesekali Zichen mengiyakan. Dia membuka mulut dan berkata, aku akan menyuruh orang untuk membawamu ke kabin untuk beristirahat. Pendarahan di lukamu sudah dihentikan. Nanti aku akan membantumu untuk mengeluarkan anak panah. Setelah itu baru membantumu untuk membersihkan racun di dalam tubuhmu. Surori mengangguk-anggukkan kepala dengan pelan. Setelah berulang kali dia merasa ragu-ragu, dia baru menggigit bibir bawahnya dengan pelan dan berkata nada rendah, terima kasih. Sesekali Zichen mengiyakan, lalu dia berkata kepada kapten di kapalnya ini, ikut aku pergi ke kapal di sebelah itu. Atur sebuah arah yang berlawanan untuk kapal tersebut dan buat dia melaju dengan kecepatan penuh. Dengan demikian baru bisa mengalihkan perhatian orang lain. Kapten kapal itu bergegas, mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat ini 6 orang yang dilemparkan oleh Zichen ke dalam laut itu semuanya sudah mati tersedak air. Mayat salah satu di antaranya mulai tenggelam ke dasar laut. Zichen membawa kapten kapal itu pergi ke dalam kapal di depan itu. Setelah kapten kapal mengatur haluan, Zichen pun menyuruhnya untuk kembali ke atas kapal terlebih dahulu. Setelahnya dia menyetel tenaga mesin kapal ini ke tenaga yang paling kuat dan kapal pun melesat pergi dengan cepat. Songwanting yang berada di atas geladak kapal di sebelah itu menyaksikan kapal melaju pergi. Dia pun sesekali berteriak, merasa khawatir. Master Ji, baru saja kalimatnya dilontarkan, mendadak dia mendapati bayangan yang melambung dari atas kapal itu lalu meloncat ke dalam air dengan sebuah garis parabola yang sempurna. Setelah itu dia pun melihat Zichen mengeluarkan kepalanya dari dalam air dengan enteng. Dengan gerakan yang tidak cepat dan tidak lambat, dia berenang kembali ke sisi kapal. Songwanting mencemaskan Zichen. Dia bergegas kembali mengambil sehelai handuk. Tepat pada saat Zichen naik ke atas kapal, dia langsung menyerahkan handuk kepadanya lalu berkata dengan khawatir, Mas Ri, cepat keringkan air pada tubuhmu, lalu pergilah ke dalam kabin untuk berendam air panas agar tidak masuk angin. Zichen tersenyum tipis, tidak perlu cemas, nanti aku akan mengganti bajuku dengan baju bersih. Sambil berbicara dia pun memberikan perintah kepada kapten kapal di sebelahnya. Sekarang juga kita bergegas berlayar secepat mungkin menuju lepas laut. Baik Tuanji. Kapten kapal langsung mengangguk-anggukkan kepala. Dia berkata, Anda ganti baju dulu saja. Sekarang juga kami akan berlayar. Zichen kembali ke dalam kabin kapal. Dia mengganti bajunya dengan jubah yang bersih. Kru kapal pun membantunya untuk memasukkan bajunya yang
terendam air laut itu ke dalam mesin cuci yang terintegrasi dengan pencucian dan pengeringan, dan dengan begitu bajunya dapat dicuci dan dikeringkan dalam beberapa jam. Suroli yang sekarang dirinya ditempatkan di dalam kamar lantai pertama dengan ranjang yang besar karena sebelumnya Yi Chen sudah menutup nadinya sehingga saat ini dia hanya bisa duduk di atas sofa dan tidak dapat bergerak. Dengan sopan, Yi Chen mengetuk pintu, lalu dia pun membuka pintu dan berjalan masuk sambil menatap Suroli. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu? Suroli berkata dengan sedikit canggung, aku tidak apa-apa. Selesai berbicara, dia berkata dengan penuh penasaran, bolehkah kamu mengatakan kepadaku bagaimana kamu bisa melakukannya? Yi Chen mengerjakan keningnya dan menanyakan, apanya yang bisa melakukannya? Suroli bertanya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bisa membersihkan racun di dalam tubuhku dalam sekejap. Selain itu bahkan bisa membuatku untuk menghentikan pendarahan yang lebih tidak bisa aku pahami. Sepertinya kemampuan tubuhku untuk bergerak juga tidak sangat terbatas. Yichen berkata dengan datar, karena kamu adalah orang dari dunia ilmu bela diri, seharusnya kamu paham dengan tenaga dalam, bukan? Surodi mengangguk-anggukkan kepala lalu berkata dengan serius, aku paham dengan tenaga dalam, tetapi sepertinya ini benar-benar telah melampaui kategori tenaga dalam, bukan? Alasan orang di dalam dunia ilmu bela diri dengan susah payah mempelajari energi dan tenaga dalam adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik mereka. Tenaga ini hanya dapat berpusar di dalam tubuh masing-masing saja, tetapi tenaga dalam itu seperti dapat mengalir di dalam tubuhku. Ini terlalu ajaib. Sesekali Chen mendengus dan tertawa dengan wajah yang penuh sombong. Dia berkata, tenaga dalamku dan tenaga dalammu adalah dua hal yang berbeda. Orang zaman dahulu mengatakan bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang dapat beradu dengan matahari dan bulan. Jika tenaga dalamku adalah matahari dan bulan, maka tenaga dalammu hanyalah kunang-kunang saja. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di bab ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.